Bu Ratu, ngapunten saking harian Jogja, Bu. Mau tanglet ingkang pernyataanipun Ade Armando PSI sebagai DPD. Wah, nek Ade Armando itu ya kayak ngono kuwi. Nggih. Waton muni orang ngerti sejarah dan mesti ada pesanan. Oh. Yang jelas itu aja. Ratu Jogja GKR Hamas geram atas kelakuan Ade Armando. Duga ada pesanan untuk ganggu ketentraman Jogja. Siap-siap PSI 0% di DIY. Mudyar. Yang membuat saya sangat-sangat kecewa atau sangat-sangat tersinggung dengan pernyataan Ade Armando, permintaan maaf Ade Armando ini. Dia bilang bahwa karena ada arahan dari DPP PSI maka saya mengajukan permintaan maaf. Jadi permintaan maafnya itu karena ada arahan dari DPP PSI, bukan karena kesadaran dia. Ini kan licik sekali. Orang-orang kayak gini sangat-sangat licik gitu. Keistimewaan Yogyakarta itu diakui oleh undang-undang dan diakui oleh rakyatnya. Jadi sangat mafhum kalau rakyat Jogja marah, ada gerakan tangkap Ade Armando. Saya bisa mengerti. Yang membuat saya heran, doktor sekaliber Ade Armando kok membuat blunder seperti ini. Kalau ingin membela dinasti politik Jokowi, mengapa harus diperbandingkan dengan Yogyakarta? Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Permaisuri Raja Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X GKR Hemas angkat bicara terkait komentar politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando yang menyebut DIY mempraktikkan politik dinasti karena gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, tapi melalui penetapan. Menurut GKR Hemas, apa yang disampaikan oleh Ade tidak berangkat dari sejarah lahirnya Undang-Undang Keistimewaan dari DIY. Menurut GKR Hemas, ya Ade Armando Yokoyo ngono kuwi, ya kayak begitu. Waton muni, asal bicara, orang ngerti sejarah, tidak tahu sejarahnya. Yang tidak kalah penting, menurut GKR Hemas, apa yang disampaikan oleh Ade tidak berdiri sendiri. GKR Hemas meyakini apa yang Ade permasalahkan soal keistimewaan DIY dengan segala peraturannya, baik sistem pemerintahan, pertanahan, dan lainnya merupakan pesanan. Meski begitu, kata Hemas, pihaknya selaku anggota DPD RI asal DIY tidak akan memperkarakan apa yang disampaikan Ade. Hemas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa keistimewaan DIY termasuk dalam urusan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dilindungi konstitusi. Keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah. Seperti diketahui, Ade Armando membuat video pendek yang berisikan pernyataannya terkait dengan aksi mahasiswa di Yogyakarta yang mengkritik politik dinasti. Ade Armando menilai yang dilakukan oleh BEM UI dan BEM UGM ironi. Ia beralasan yang jelas-jelas menunjukkan politik dinasti, justru wilayah tempat mereka menggelar aksi yaitu Yogyakarta. Lalu kemudian pada Senin 4 Desember, Ade Armando nyatanya sudah meminta maaf atas video soal politik dinasti yang menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Namun bukannya kapak atau bagaimana, yang kini justru menjadi persoalan adalah Ade Armando menyebut jika permintaan maafnya ini adalah arahan dari PSI yang diterima oleh netizen sebagai bukan inisiatifnya sendiri. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengatakan kalau ada yang keberatan dengan keistimewaan Yogyakarta, kalau dianggap dinasti, maka harus diubah dululah undang-undangnya. Sekilas memang tidak mempersoalkan ucapan Ade Armando, tapi saya melihat ada pesan tersirat di balik ucapan tersebut, seolah ada ultimatum. Kalau mau ubah undang-undang, ya silakan saja, jangan mengusik Jogja. Tapi Ade Armando menyeret keistimewaan Jogja ke dalam politik demi membela politik dinasti yang menyeret nama Jokowi dan Gibran. Karena ucapan Ade Armando inilah terjadi aksi demo dari kelompok yang dinamakan Paman Usman melakukan demo di kantor PSI. Mereka mendesak PSI bersikap tegas pada Ade Armando karena dianggap menghina Jogja. PSI tidak boleh diam saja karena Ade Armando adalah kadernya. Mereka mengancam jika aspirasi mereka tidak dilakukan, mereka siap melakukan propaganda bahwa PSI harus hilang dari Jogja. Mereka juga mempropagandakan PSI sebagai partai terlarang dan tidak ada tempat bagi PSI di Jogja. Bagi mereka, Ade Armando sebagai kader PSI sudah menginjak-injak harga diri Jogja.
Ia seperti menggali kuburnya sendiri dengan ucapannya di tahun politik ini. Bahkan, Sri Sultan sendiri juga membantah bahwa PSI sudah meminta maaf atas perilaku politikus Ade Armando tersebut. Raja Yogyakarta itu mengaku memang bertemu dengan Sekjen PSI Raja Juli Antoni, namun membicarakan masalah pertanahan. Seperti diketahui, Raja Juli Antoni adalah Wakil Menteri Agraria. Saya yakin bahkan Kaisang pun bakal pusing mikirin cara mengatasi polemik ini. Ia bakal keras otak untuk mengembalikan PSI ke titik semula. Menarik untuk disimak berapa angka elektabilitas PSI setelah ucapan Ade Armando. Saya tidak berani membayangkan, belum ada kontroversi saja masih kesulitan lolos ke Senayan. Apalagi sekarang, saya yakin tahun depan PSI akan 0% di Jogja. Bagaimana menurut Anda? Mau bikin rumah sakit unggulan di setiap kabupaten. Jadi kita nggak pengen lah nanti warga harus berobat ke luar negeri atau tempat-tempat yang jauh yang mahal. Pengangguran terbesar itu kan adalah SMK, Mas. Gimana menurut Mas? Kita pengen SMK itu punya alat-alat yang paling up to date. Jadi anak-anak SMK itu benar-benar bisa menjawab tantangan zaman. Rencananya terhadap santri ke depan? Santrinya harus bisa sekali lagi menjawab tantangan zaman. Terakhir ketemu Janetes. Terciduk, Gibran nyontek program fasilitas kesehatan Ganjar, 1 desa 1 vaskes 1 nakes di Jiplak. Waduh, cawapres kok kayak gini kualitasnya. Mereka mungkin bisa melaksanakan itu sendiri dengan segala cara. Tapi itu menjadi terasa tidak adil ketika ada negara, ada pemerintah yang mestinya hadir di situ. Inilah perjuangan luar biasa dari seorang pendeta tadi, gelarnya SPD. Beliau mencari obat-obatan dan beliau bekerja untuk menolong rakyat. Pesan kuat kepada kami adalah betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Program-program Ganjar akan banyak mendukung teman disabilitas. Bersama Prof. Mahfud, akan membuka jalan bagi penyandang disabilitas memiliki payung hukum atas hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor. Terlebih, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dalam sebuah unggahan akun Instagram dari Kumparan, memperlihatkan sebuah video wawancara Cawapres nomor urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dalam video itu diberikan caption berikut ini. Co-host Info A1 Ipang Wahid mendapatkan kesempatan mewawancarai secara eksklusif Cawapres nomor urut 2, @Gibran_Rakabuming. Gibran pun menjawab sejumlah pertanyaan, mulai dari rencana meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap kabupaten, hingga meningkatkan kualitas siswa-siswi SMK sesuai kebutuhan zaman. Lantas, apakah Gibran sudah siap ikut debat Pilpres pada 12 Desember nanti? Dan seterusnya. Di awal video nampak statement Gibran mengenai fasilitas kesehatan di Indonesia. Gibran berkeinginan untuk membangun rumah sakit unggulan di setiap kabupaten. Gibran menyampaikan bahwa tidak ingin rakyat harus sampai jauh-jauh berobat ke luar negeri yang notabene pasti mahal. Saya rasa hal tersebut baik ya, akan tetapi ternyata program tentang fasilitas kesehatan tersebut nyatanya sudah dipaparkan oleh pasangan Ganjar Mahfud sebelumnya. Jadi ya bisa dibilang nyontek lah ya. Karena seperti yang diberitakan CNBC Indonesia, pasangan calon presiden Ganjar Mahfud mengusung program pembangunan fasilitas kesehatan pada setiap desa. Ini satu cara untuk memberikan hak yang sama bagi seluruh masyarakat dalam mengakses kesehatan. Kata Ganjar pada Selasa 5 Desember, fasilitas kesehatan menjadi begitu penting, satu desa setidaknya ada satu puskesmas pembantu. Fasilitas kesehatan dengan satu paket, syukur-syukur satu dokter, maka itu akan mampu menyelesaikan persoalan transportasi dan konektivitas yang bisa membuat kemudahan bagi warga berobat. Diketahui, ketimpangan pelayanan kesehatan menjadi salah satu pekerjaan berat Indonesia. Ketimpangan tersebut bisa berdampak besar terhadap kualitas kesehatan, sumber daya manusia, SDM, hingga produktivitas tenaga kerja. Indikator untuk mengetahui seberapa bagus layanan kesehatan di sebuah negara juga bisa dilihat dari jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatannya.
Jumlah fasilitas kesehatan ataupun tenaga kesehatan di Indonesia terus meningkat, namun jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan negara lain. Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Indonesia sangatlah timpang. Jumlah rumah sakit umum di DKI Jakarta misalnya tercatat 141 buah, di Jawa Barat mencapai 309. Sementara itu, jumlah rumah sakit umum di Papua cuma 46 buah saja, di Maluku bahkan lebih parah 20 buah saja. Besarnya ketimpangan antara layanan kesehatan di wilayah Indonesia itulah yang membuat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud memiliki gagasan untuk meningkatkan fasilitas atau nakes di daerah. Ganjar Mahfud juga berjanji akan melakukan restrukturisasi manajemen tenaga kesehatan dan memastikan alokasi anggaran, serta meningkatkan pembangunan dan revitalisasi puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat (PUSTU), terutama di wilayah 3T dan perbatasan. Harapannya yaitu akses puskesmas atau PUSTU semakin dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah 3T dan perbatasan. Rasio dokter dan nakes mencapai ideal dengan kualitas pelayanan tinggi, memastikan anggaran kesehatan minimal 5% di luar gaji pegawai untuk perbanyak program inovatif, terutama infrastruktur dan program promotif preventif. Nah, jika sudah mendengar paparan program Vaskes Ganjar Mahfud di atas, lebih mantap mana dengan yang cuma sekedar kepengenan, namun menyebut asam folat saja keseleo jadi asam sulfat? Kira-kira rakyat bakal percaya yang mana ya? Kalau saya sih, sudah jelas Gama pilihannya. Gak muluk-muluk, sesuai di lapangan, dan jelas nanti pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Ya apa sih yang bisa diharapkan dari program-program paslon sebelah yang cuma bisa nyontek program Pak Lurah sebelumnya? Bagaimana menurut Anda?